Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Tribuanawati, mahasiswa PPG Daljab 2023 Angkatan 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya ada di SDN 2 Kedung Sikit, Karangan, Trenggalek, Jawa Timur. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biar nanti kalian dengan mudah menerima pelajaran dan serta ilmu yang kalian dapat bermanfaat, mari kita berdoa dulu. Silakan yang tiket memimpin doa. Siap berdoa, mulai. Doa mohon kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat sampai pulang itu ternyata Bu Ayu itu melewati banyak sawah. Coba siapa yang pernah main ke sawah? Oh, coba apa yang kalian temukan ketika main di sawah? Coba. Terus ada yang belalang, siput, banyak sekali. Nah, ternyata banyak sekali hewan-hewan yang ada di sawah. Mereka bagaimana bisa saling tetap hidup satu sama lain. Kira-kira kalau tikus di sawah apa yang dimakan? Padi. Kalau ularnya makan tikus. Oke, berarti ternyata hewan-hewan yang ada di sawah itu saling makan dan dimakan. Terus gimana kalau salah satunya tidak ada? Oh, akan menurun. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Pelajarannya IPAS, betul nggih? Silakan dikeluarkan. Oke, silakan dibaca. Nggih, yang keras. Tahun ini banyak hama tikus. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Kenapa tikusnya makan ini? Kenapa kok tikusnya jadi banyak? Apakah petani tidak melakukan apa-apa terhadap tikus ini? Baik, kita akan cari tahu ya. Nah, di pertemuan satu ini kita akan menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara siapa? Komponen biotik dan abiotik. Nah, berarti Bu Ayu ingin kalian yang pertama itu satu, bisa membedakan komponen di dalam ekosistem. Kita akan membuat proyek untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Siap? Ketiga. Oke, sip. Nah, yang akan kita lakukan hari ini, nanti Bu Ayu akan memutarkan video dan memberikan sebuah gambar. Kita akan diskusi isinya apa saja toh, masalah yang ada di dalamnya itu apa saja toh, gitu. Kemudian kita akan membahas proyek apa yang
buat nanti. Terus biar kalian lebih paham, maka kita akan Bu Bayu akan memberikan evaluasi. Itu ya? Oke. Are you ready? Are you ready? Oke, kita simak dulu sebentar. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi. Coba sekarang yang berikutnya adalah perhatikan ini. Kira-kira ini ekosistem di mana-mana? Sawah. Kok bisa? Oke. Sekarang ini namanya apa tuh ini? Gambar yang ada di sini itu apa? Oke, rantai makanan apa jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Oke. Apa yang terjadi jika salah satu hewan yang ada di sini itu tidak ada? Misalnya ini, jika tikusnya ini tidak ada. Populasi siapa? Ular. Bagaimana dengan yang lain? Kira-kira kenapa kok tikus ini kan kita biasanya cuma kalau tidak ada bagaimana, kalau yang ini tidak ada bagaimana? Coba kita buka. Apa tahu penyebabnya mereka itu tidak ada di halaman 66? Silakan dibuka. Kasusnya si elang. Elang ini diapakan di situ? Diperjualbelikan. Ternyata banyak elang yang atau mungkin dibuat itu diperjualbelikan. Akhirnya hilanglah jenis elang. Apa yang terjadi dengan hewan yang lain? Meningkat, betul, karena tidak ada yang memangsa. Itu karena ternyata si burung elang ini diperjualbelikan. Itu. Kita lihat sekarang kasus yang kedua. Coba siapa? Monika, kasus yang kedua. Maka siapakah yang punah di sini? Oke, betul. Kenapa penyebabnya kok ular ini bisa punah? Karena itu tadi kasus yang kedua. Karena sawah dan betul, sawah yang biasanya jadi tempat tinggal ular itu betul di bawah rumah. Akhirnya dia tidak punya tempat tinggal, ya. Atau bisa jadi yang disebutkan lagi tadi diambil kulitnya, mungkin dijual diperjualbelikan dagingnya, ada toh itu. Nah, oke. Kemudian kita lihat, apa yang terjadi nih kalau ularnya tidak ada? Populasi tikus meningkat. Ini menjawab pertanyaannya tadi, betul tidak? Kenapa kok tikus itu semakin banyak? Karena dimulai dari sini, yaitu apa ini? Elang diperjualbelikan, kemudian tempat tinggalnya ular itu dibangun rumah-rumah. Akhirnya tikusnya merajalela meningkat. Ini perannya. Kenapa kok ini disebut produsen? Betul sekali. Terus kalau ini si tikus ini beratnya 1. Oke, betul. Ini kenapa mereka ini disebut konsumen? 1. Oke. Terus ini pertanyaannya yang penting, apa yang bisa kita lakukan
Bu Ayu silakan itu sudah ada. Sudah ada. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalau tikusnya merajalela, apa yang bisa kita lakukan? Memburu, boleh. Nih, intinya Bu Ayu ingin kita membuat proyek di mana kita belajar untuk menyelidiki antar komponen. Tadi komponen apa, anak? Biotik, abiotik. Nah, terus bagaimana peran manusia, peran kita menjaga keseimbangan. Kira-kira kita buat proyek apa ini ya? Oke, kita buat ekosistem buatan. Ya, karena yang membuat siapa? Oke, kira-kira buat apa? Akuarium. Oke, boleh. Setuju ini yang lain? Oke, kita buat akuarium ya. Kira-kira bahan apa saja yang dibuat untuk akuarium yang ada di rumah? Toples. Oh, boleh. Jadi topengnya toples. Apa lagi? Apa? Oh, kayu apung. Dan terus isinya apa ini? Oke, sekarang Bu Ayu beri waktu untuk kalian diskusi ya dengan kelompok. Kira-kira nanti kalian mau bawa apa saja? Tuh, silakan diskusi. Tentang sendiri. Oke, ditulis di kertas yang sudah siap ya. Nulis bagiannya bawa apa? Ya, besok tidak lupa. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, berarti di pertemuan berikutnya kita akan membuat ekosistem buatan, yaitu akuarium. Alat dan bahannya yang ada di sekitar rumah, di rumah kalian yang ada. Berarti ini ada yang batu. Oke, sekarang kita akan membuat proyek ekosistem buatan yang sudah kita sepakati kemarin. Oke, ceritanya kira-kira berapa menit nanti anak-anak? 30 menit. Oh, 30 menit cukup untuk persiapan proyek dan penyelesaian. Oke, waktunya 30 menit ya. Nah, setelah pembuatan ekosistem buatan ini nanti kalian akan presentasi. Ya, berkelompok maju ke depan, presentasi memaparkan hasil proyek buatan kalian. Isinya apa saja silakan dijelaskan nanti ya. Kelompok lain nanti silakan menanggapi. Oke? Ya, kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat, keluarkan alat dan bahannya.
1, maka 8 adalah letter. Maju duluan ya. Kita lihat. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan proyek hasil ekosistem buatan. Isinya ada ikan, karang, batu-batuan, dan tanaman air, ikan, dan air. Oke, isinya tadi kata kelompok 1 ada apa itu yang di atas? Airnya apa itu? Kayu. Terus yang bawah isinya apa saja itu? Batu, Ada batu, karang. Terus ikannya ada berapa itu? Buahnya itu ada 4. Oke, kelompok lain ada yang bertanya? Acungkan tangan. Oke, Mbak Dima. Komponen abiotiknya apa saja? Loh, ada pertanyaan. Komponen abiotiknya apa saja yang kamu masukkan? air, batu, Ya. karang. Oke, air, batu, dan karang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Karang, kerikil, ikan, sama tumbuhan dan air. Oke, mungkin ada yang tanya? Nggih, Mas Zaki. Ada berapa komponen biotiknya? Biotiknya ada berapa kalau di situ? Ada 2. Ada 2. Apa saja, Mas? Ikan dan tumbuhan. Ikan dan tumbuhan. Ada berapa itu ikannya? 6. Ada 6. Ikan apa itu? Dan sisir. Kenapa kok dikasih tumbuhan air? Karena tidak mati. Hah? Tidak mati. Kalau tidak ada tumbuhan airnya mati? Bukan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itu dia hasil dari ekosistem buatan kalian ya. Itu. Jadi mempelajari ekosistem itu sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain. Jadi ketika kita mengambil apa dari lingkungan, maka kita juga harus memperbaikinya. Bagaimana caranya bagi anak-anak? Reboisasi, terus buang sampah di tempatnya, gitu. Kalau di rumah nanti dibiasakan, ya. Dari yang kalian buat tadi, kalau hanya toples sebagai akuarium itu hanya kalian isi dengan ikan. Kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan ikannya? Akan cepat mati. Cepat mati ya, karena tidak ada komponen lainnya. Maka perlu untuk menyeimbangkan, perlu itu kalian tambah dengan misalnya seperti ini, ditambah dengan tanaman air. Bayangkan kalau kita hidup tanpa tanaman, apa yang terjadi? Kenapa? Karena ada Kehabisan. Betul ya, sama seperti ikan-ikan ini. Oke, baik, nanti ini ya nanti tiap kelompok. Untuk penilaian kelompok bisa dikumpulkan, ya, penilaian kelompoknya dikumpulkan. Biar lebih paham, dan ini sesuai biar seperti biasanya gue dibagikan evaluasi. Ini yang KPD berikutnya untuk kelompok. Silakan mengerjakan secara berkelompok dari hasil kegiatan dari ini. Jangan lupa tuliskan nomor kelompok. Oke, betul. Kelompok boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Jadi kalau salah satu komponen hilang, maka akan menyebabkan hilangnya satu sumber makanan yang lain. Maka ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Gitu ya. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Oke, silakan dipimpin doa. Siap berdoa. Mulai surah Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa kita menjaga lingkungan sekitar agar ekosistem terjaga. Siap?